Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para wakil dekan satu fakultas atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya, yang terhormat para dosen yang hadir melalui Zoom dalam acara sosialisasi program hibah inovasi, buku nasional dan buku internasional tahun 2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa hadir dalam acara sosialisasi program hibah inovasi, buku nasional dan buku internasional tahun 2023 pada siang hari ini melalui Zoom. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan serta arahan dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya. Acara yang ketiga adalah paparan sosialisasi hibah inovasi. Acara keempat adalah paparan sosialisasi hibah buku nasional dan internasional, serta penutup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, memasuki acara pertama adalah sambutan dan arahan dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal, SOS MIB DBA, kami persilahkan. Oke, baik. Matur nuwun Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para wakil rektor, khususnya wakil rektor 5, yang pada siang hari ini kemungkinan belum dapat hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang ada penugasan, yang mohon izin untuk bisa membuka agenda pada siang hari ini. Yang kami hormati para pimpinan fakultas, para guru besar, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Brawijaya. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berkesempatan untuk hadir di dalam forum yang telah dirancang oleh kawan-kawan di DI2B melalui Zoom, melalui secara daring, secara online, berkaitan dengan undangan yang mungkin telah kami sampaikan sebelumnya tentang hibah yang berkenaan dengan program inovasi, hibah penyusunan buku, baik buku nasional maupun buku internasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami di DI2B telah berupaya untuk menyusun serangkaian program, ya, mengacu atau mengikuti linier dengan program IKU atau Key Performance Indicator yang telah ditetapkan oleh universitas dan dibebankan kepada kami, yang telah dimandatkan kepada kami. Oleh karenanya, beberapa program yang berkaitan dengan hibah inovasi, buku nasional maupun internasional, ini berkenaan dengan salah satunya adalah ketercapaian indikator kinerja utama universitas. Bapak Ibu sekalian, sekaligus kami juga mendapatkan mandat dari pimpinan universitas untuk melaksanakan program ini dengan orientasi bahwa dibutuhkan bagi kita semua proses hilirisasi pengetahuan, ya, dibutuhkan juga proses diseminasi atas pengetahuan maupun invensi maupun inovasi yang telah dihasilkan bersama oleh para sivitas akademika di lingkungan Universitas Brawijaya yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, program-program yang kami gagas ini tidak semata-mata adalah untuk mencapai IKU kita, IKU universitas, akan tetapi juga menumbuh kembangkan satu ekosistem yang baik, ekosistem akademik yang berimplikasi kepada
peningkatan invensi maupun inovasi di lingkungan Universitas Brawijaya yang kedepannya harapannya adalah ya hasil dari produk inovasi, hasil dari diseminasi Bapak dan Ibu sekalian melalui buku ya nasional maupun internasional ini bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekaligus juga kemanfaatan bagi universitas kita. Melalui serangkaian program ini juga kami nanti mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian, para ketua pusat kami perkenalkan, kami perkenalkan ada Dr. Dias Satria. Beliau saat ini sebagai ketua pusat untuk inovasi dan hilirisasi produk ya, Pak Dias ya. Yang kedua ada ketua pusat kami, Bu Dian Eka. Beliau adalah sebagai ketua pusat sentra HKI. Ya, yang sekaligus juga beliau bertanggung jawab untuk menyusun mekanisme penyelenggaraan hibah buku nasional. Dan yang ketiga juga adalah Pak Dr. Inggang. Beliau adalah ketua pusat untuk inkubator bisnis yang kami juga distribusikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menghilirkan ya hibah buku internasional. Dan sekaligus juga mungkin bagi yang belum tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin belum terinformasikan, sekretaris kami adalah Bu Dr. Sri Palupi Prabandari, yang mungkin juga sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam room diskusi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mungkin harapan kami adalah Bapak dan Ibu bisa menghadiri agenda sosialisasi ini dan sekaligus membuka proses tanya jawab, nanti mungkin yang bisa difasilitasi oleh masing-masing ketua pusat yang bertanggung jawab terhadap program hibah tersebut. Mewakili Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, kami berterima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri program sosialisasi kami pada siang hari ini, dan mudah-mudahan agenda kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bagi Universitas Brawijaya, dan bagi kita semua pada umumnya. Bitaufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kegiatan sosialisasi selanjutnya kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan serta arahan dari Bapak Muhammad Iqbal SS MIB DBA selaku Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sosialisasi mengenai hibah inovasi tahun 2023. Untuk sesi kali ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dias Satria, SEMFX PhD untuk menyampaikan paparan sosialisasinya. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Dias Satria PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor dan Bapak Wakil Rektor, juga para dekan dan wakil dekan, dan juga Ketua Pusat Studi, dan juga Bapak Ibu dosen, para inovator yang ada di Universitas Brawijaya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Izin saya share screen untuk menampilkan inovasi untuk DI2B. Oke.
Baik, terima kasih sekali dari tim panitia yang sudah share screen tentang inovasi yang ada di Universitas Brawijaya. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosialisasi program inovasi dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis di Universitas Brawijaya. Baik, Bapak Ibu, sedikit gambaran bahwa kami di DI2B ini baru beberapa bulan, sehingga masih banyak hal yang perlu diberikan input dari Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan inovasi di DI2B, dan kami sangat terbuka pada Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Jadi tema tahun ini terkait dengan inovasi adalah Future Hive, Unleashing Innovations. Jadi sebuah kolaborasi masa depan, kita berusaha untuk unlocking inovasi yang ada di Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan inovasi yang ada di Brawijaya ini juga bisa berdampak luas bagi masyarakat dan juga bisnis, khususnya industri. Bapak Ibu, kami bersama Pak Wakil Rektor telah mengawali untuk menjajaki beberapa kerjasama, dan ini kami harapkan dapat membantu percepatan proses inovasi dan hilirisasi. Beberapa saat yang lalu kami ke PT IOB untuk bekerja sama khususnya dalam pengembangan paten-paten bidang makanan dan minuman yang bisa terhilirisasi. Kami juga bekerja sama dengan badan usaha akademik ke Wika Manufacture untuk pengembangan controllers untuk electric vehicles. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program inovasi, kami juga insya Allah akan mengundang Bapak Ibu inovator di Innovation Gathering yang akan kami selenggarakan insya Allah di tanggal 25 Mei, dan kami akan mengundang tiga narasumber, dua dari industri dan satu dari BRIN, satu dari Vinkomodo, salah satu mobil nasional yang ada di Indonesia, dan juga salah satu produk kecantikan Marta Tilaar, kebetulan CEO-nya yang akan hadir. Karena kami melihat bahwa ekosistem dari dua industri ini pun juga cukup kuat di Brawijaya. Seperti yang tadi disampaikan oleh direktur kami, Pak Iqbal, bahwa mudah-mudahan dari apa yang dilakukan, dari proses inovasi ini tidak hanya menjadi sebuah program hibah saja, tapi juga betul-betul bisa terhilirisasi dan berdampak. Bapak Ibu sekalian, karena program hibah inovasi ini juga sangat baru di Universitas Brawijaya, maka kami akan coba menjelaskan beberapa hal terkait dengan hibah inovasi ini. Jadi hibah inovasi ini secara umum persyaratannya adalah terdaftar adalah dosen aktif di Universitas Brawijaya, tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar. Kemudian tim pelaksana hibah terdiri dari 1 orang ketua dan 2-5 anggota pelaksana, tidak sedang menerima pendanaan program lain, dan sudah memiliki luaran riset yang berkaitan dengan proposal yang diajukan. Kemudian memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mitra, karena memang target kita adalah hilirisasi dari produk-produk inovasi. Dan yang terakhir adalah persyaratannya minimal di TKT 6 yang dibuktikan dengan kalkulator TKT yang bisa diakses di link di berikut ini. Dan ini self-assessment terkait dengan produk inovasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketentuan alokasi anggaran, jadi memang dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, jumlah pendanaan terkait dengan inovasi ini hibahnya di antara 50 juta sampai 150 juta. Jadi sesuai dengan anggaran yang direncanakan oleh Bapak Ibu, yang nanti kemudian tim review, tim komite inovasi inilah yang nanti akan berdiskusi kira-kira berapa jumlah yang tepat dalam pengembangan prototipe tersebut. Secara umum hampir sama dengan hibah-hibah lainnya, bahwa pendanaan ini dapat digunakan untuk beberapa kegiatan seperti produksi produk, pemasaran, pengembangan produk, promosi, pengurusan legalitas, uji produk pengembangan kapasitas SDM, pemberian alat utama, pengurusan hak atas kekayaan intelektual, dan kegiatan lainnya yang disetujui dalam proses verifikasi kelayakan. Kemudian komponen anggaran belanja untuk pembuatan prototipe TKT 6 terdiri atas belanja bahan dan jasa, jadi maksimal 80%, serta honorarium, perjalanan dinas, dan pos lain maksimal adalah 20%. Dan tidak diperkenankan adanya komponen honorarium atau upah bagi dosen, tenaga pendidikan di lingkungan UB, dan honorarium hanya diperkenankan bagi personil di luar UB atau tenaga non-tetap di lingkungan Universitas Brawijaya. Kemudian dana kegiatan ini secara umum Bapak Ibu akan diberikan dalam 2 tahap.
Jadi tahap pertama adalah 70% yang diberikan setelah penandatanganan kontrak, dan tahap kedua adalah 30% setelah laporan kemajuan. Kemudian anggaran keuangan RAB mengikuti keputusan Rektor ya nomor 71 tahun 2022 SBMUB atau SBK Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundangan nomor 83 PMK nomor 2 2022. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan luaran ya. Jadi target luaran dari program hibah ini adalah luaran program ini berupa purwarupa atau prototipe dengan tingkat inovasi minimal 7. Jadi persyaratannya minimal di 6, sehingga ada peningkatan TKT di minimal 7. Kemudian luaran program ini adalah HKI atau paten. Kemudian yang ketiga adalah luaran program ini adalah jurnal terindeks Scopus minimal kuartil 4 atau jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 yang nanti juga akan didiskusikan oleh tim reviewer atau tim komite inovasi. Kemudian ada studi kelayakan atau bukti dimanfaatkan oleh mitra. Secara umum timeline-nya dimulai launching pada hari ini tanggal 15 Mei dan penerimaan proposal akan dilakukan di tanggal 15 sampai 31 Mei. Kemudian akan diverifikasi tanggal 1 sampai 2 Juni. Kemudian desk review tanggal 5 sampai 16 Juni. Pitching verifikasi kelayakan tanggal 5 sampai 16 Juni. Kemudian ada pengumuman pemenang di 5 Juli, laporan kemajuan di 13 sampai 20 September, review laporan kemajuan di 25 sampai 29 September, Monef di tanggal 23 sampai 31 Oktober dan laporan akhir di tanggal 8 sampai 20 Oktober. Nah, Bapak Ibu, selain program hibah inovasi ini, perlu kami sampaikan juga kami akan ada program pameran atau expo inovasi di 2 tempat, satu di Malang dan yang kedua ada di Jakarta. Kami berharap mudah-mudahan para finalis produk-produk inovasi ini pun juga bisa ikut serta dalam program expo ini, karena dalam expo tersebut kami juga akan berusaha untuk mendatangkan para users, industri yang nantinya diharapkan bisa berkolaborasi dengan hasil-hasil inovasi yang ada di program-program ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan sosialisasi mengenai hibah inovasi tahun 2023 yang disampaikan oleh Bapak Dias Satria PhD. Untuk sesi selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta Zoom pada hari ini untuk bisa mengajukan pertanyaan jika ada pertanyaan terkait hibah inovasi ini. Mungkin untuk teknisnya kami berikan kesempatan untuk bisa raise hand melalui Zoom kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai hibah inovasi. Iya, baik. Silakan Pak Fadli Usman untuk mengajukan pertanyaannya. Nggih, mohon maaf, handphone ini di kantor. Ya, pertanyaan pertama itu, jadi kita itu kan pernah ada aktivitas inovasi juga ya dulu di Badan Inovasi itu. Cuman yang saya yang saya sesalkan itu kita disuruh membuat perusahaan, kemudian kita disuruh jualan sendiri, padahal ya kita pertama dosen ya kapan punya waktu memasarkan sendiri produknya. Saya harap output daripada aktivitas apapun yang dihasilkan oleh para inovator di kampus itu mungkin ada lembaga sendiri, lembaga khusus yang memang punya kemampuan secara keilmuan untuk melakukan marketingnya. Jadi jangan diserahkan itu dalam bebannya inovator, karena itu ya kita tahu lah, kita ini dosen, kita ini tugasnya mengajar,
Dan walaupun kita juga melakukan membuat produk-produk inovasi, tapi kan ya sebagian besar waktu kita ini adalah di kampus dan mengajar, bukan untuk jualan produk. Itu saja usulan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada tanggapannya dari Pak Dias. Baik, terima kasih sekali Pak Fadli. Pak Direktur, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pak Baik, Iqbal? baik. Matur nuwun Pak Fadli, terkait dengan itu nih. Memang saat ini di bawah kewarekan 5, bawah warek 5 untuk Wakil Rektor untuk riset dan inovasi, kami memang nantinya akan bertransformasi juga untuk memiliki fungsi. Fungsinya adalah fasilitator maupun menyelaraskan ya hal-hal yang terkait dengan proses hilirisasi. Dan tentu saja saya meyakini bahwa proses ini sampai dengan hari ini masih berjalan ya, proses transformasi tersebut, karena bagaimanapun juga untuk proses-proses yang berkenaan dengan hilirisasi atau bisnis, konteks bisnis to bisnis, maka sebetulnya ini menjadi domain bersama, yaitu domain antara baik DI2B yang di sini kami memiliki fungsi sebagai pusat inkubasi yang lalu akan dihilirkan ya. Proses hilirisasi itu sebetulnya bekerja sama juga dengan badan usaha akademik. Nah, seperti apa proses perkembangannya hingga saat ini? Nah, karena juga saat ini kan kita masih di dalam proses transisi. Jadi di dalam proses transisi tersebut, DI2B nantinya juga akan memiliki fungsi untuk mempersiapkan proses hilirisasi tersebut, Pak. Jadi akan dengan istilah juga kami tidak akan membiarkan inventor maupun inovator itu nantinya untuk mengakses pasar secara sendiri. Saya meyakini bahwa memang tadi betul kita itu dosen. Jadi kalau memang diminta untuk semuanya mulai hulu sampai hilirnya, kita diminta untuk melakukan sendiri. Nah, ini juga berkenaan dengan kapabilitas masing-masing yang kami miliki, yang kita punyai, dan kami merasa bahwa kita memang punya keterbatasan capability khususnya yang berkenaan dengan komersialisasi. Itu nggih Pak Fadli. Jadi insya Allah nanti kami akan jembatani itu juga, kami akan facilitate itu juga Pak Fadli, sebagaimana arahan dari Pak Wakil Rektor 5 bahwa proses hilirisasi itu nantinya urusan bisnis to bisnis, maka itu juga menjadi concern-nya universitas. Jadi bukan individu per individu, bukan antara hanya memanfaatkan relasi inovator, tetapi juga ada fungsi kelembagaan yang melekat di situ. Mungkin itu Pak Dias ya yang untuk memfasilitasi atau untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fadli Usman tadi. Ya, terima kasih sekali Pak Iqbal atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Fadli. Jadi memang untuk target luaran untuk hibah inovasi kali ini memang hanya cukup dengan studi kelayakan atau bukti yang dimanfaatkan oleh mitra. Jadi tidak sampai pada dosen untuk menjual produknya. Mungkin seperti itu Pak Fadli. Terima kasih. Sebab yang sebelumnya itu kita disuruh buat perusahaan sendiri, lalu ada susunan perusahaan struktur perusahaan itu seperti apa dan lain. Saya pikir ini fungsi dosennya sebelah mana? Kita kan nggak mungkin marketing yang begini-begini, ya. Tapi ya terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Fadli, matur nuwun sangat. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dijapri Pak Fadli. Selanjutnya Pak Fatoni dari Fikes UB, silakan. Mungkin sekalian. Nah, ini kameranya bisa terlihat. Siap Pak Fatoni. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar Pak Dias? Mohon izin. Clear Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Dias, Pak Iqbal. Terkait dengan B2B yang tadi yang disampaikan ya. Memang kendalanya apakah
kita nanti juga sebagai marketing atau ada franchise dari UB. Contoh misalnya ketika ada alat inovasi untuk early warning system, ya misalnya untuk mendeteksi tsunami, kemudian gempa, dan kaitannya nanti kalau saya dengan kesehatan, apakah ini kita hanya prototipenya atau pemasaran yang tadi untuk menekankan dari pertanyaan dari Pak Fadli. Terus yang kedua terkait dengan apa namanya hilirisasi ini, nantinya ini kalau alat-alat EWS kan itu mahal Pak, ya, dan mahal dan harganya mahal dan tidak semua orang menginginkan produk itu. Nah, saya punya rencana sih ada ini produk. Kalau TV digital itu kan ada, kalau ada gempa itu langsung hitam terus ada tulisannya warning. Tetapi kalau di HP itu belum ada, Pak. Nah, apakah itu nanti bisa digunakan itu, Pak, untuk prototipnya? Terima kasih, Pak Dias, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih sekali Pak Fatoni. Pak Iqbal ingin menjawab dulu, mungkin? Silakan Pak Dias dulu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Fatoni. Saya pikir kalau untuk early warning system ini luar biasa Pak, bisa usernya bisa pemerintah mungkin dari dinas terkait atau mungkin BNPB atau dinas-dinas terkait. Artinya mereka belum tentu akan membeli produk, tetapi at least mereka sudah mulai untuk memanfaatkan prototipe ini Pak untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Jadi belum tentu mereka dalam konteks kita marketing atau membeli, tapi intinya yang kita harapkan inovasi ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh user, dan user akan menjadi bagian dalam pengembangan proses prototipe ini, Pak Fatoni. Mungkin seperti itu ya. Saya pikir ini luar biasa, Pak. Artinya inovasi Bapak dalam konteks aplikasi nih, Pak, ya, yang akan dikembangkan, ya belum banyak yang mengembangkan seperti itu. Mungkin Ibu Desi selaku staf ahli wakil rektor 5 ingin menambahkan sesuatu, Ibu Desi, silakan. Ya, siap, matur nuwun Pak Dias. Ya, sekalian mungkin nanti menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Fadli dan juga menjawab pertanyaan Pak Fatoni. Jadi mungkin secara umum yang sangat berbeda dengan hibah inovasi tahun sebelumnya adalah hibah tahun ini itu konteksnya merupakan kelanjutan dari riset-riset tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi memang tujuan dari unit DI2B saat ini merupakan memastikan proses hilirisasi dari hasil riset dosen. Jadi sehingga tadi alasannya kenapa untuk proposal hibah inovasi perlu dilakukan pengukuran TKT, yang itu minimal TKT-nya 6, karena TKT 1 hingga 6 itu merupakan TKT yang sudah dinaungi oleh LPPM. Jadi hibah HAPU atau HPPU itu adalah penelitian yang berada di TKT maksimal sampai 6. Nah, untuk kelanjutan dari hibah tersebut, kita fasilitasi di hibah inovasi yang itu dinaungi oleh DI2B. Sehingga memang TKT 7 itu nanti sesuai dengan bidang keilmuan yang nanti akan Bapak Ibu klaim pada saat mengajukan proposal. TKT indikator keilmuan yang digunakan adalah TKT yang mana. Nah, ini sekalian menjawab mungkin terkait dengan tadi kalau nggak salah ada makanan hewan, apakah ini menggunakan TKT yang mana. Nah, apabila dari kalkulator TKT yang ada, jadi itu kami buat berdasarkan peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 603 tahun 2016, memang hanya ada 1, 2, 3, 6 6 sampai 7 bidang keilmuan. Nah, apabila menurut Bapak Ibu produk inovasi yang dimiliki Bapak Ibu atau diajukan ternyata tidak masuk ke dalam 7 bidang ilmu tadi, bisa diukur dengan menggunakan TKT umum Bapak Ibu. Jadi ada TKT umum yang kalau nanti di buku panduan itu kami sertakan, yang warna merah adalah TKT umum, nanti yang warna hitam itu adalah TKT yang diajukan oleh Bapak Ibu. Jadi itu untuk perbandingannya. Jadi nanti boleh mengajukan itu, dan proses pengukuran TKT ini sifatnya self-assessment Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu sendiri yang memahami hasil riset Bapak Ibu bisa menjustifikasi hasil riset Bapak Ibu itu sudah di TKT berapa. Sistem ini sebenarnya kita mengadopsi dari sistem BIMA, Simulitapmas nasional, dan juga mungkin ada beberapa model di BRIN menggunakan self-assessment yang nanti akan
Bapak Ibu verifikasi ketika Bapak Ibu dinyatakan untuk lolos di verifikasi kelayakan. Jadi sesudah Bapak Ibu mengajukan proposal, nanti akan ada sistem seleksi yang memutuskan apakah proposal tersebut diundang untuk pitching. Jadi ini mengadopsi sistem MF. Nah, ini kenapa kita ambil? Karena ternyata setiap bidang ilmu Bapak Ibu itu memiliki target luaran TKT yang berbeda-beda. Yang ini juga akan berimbas pada rencana anggaran belanja yang berbeda-beda. Sehingga untuk RAB dan juga target luaran itu bisa menyesuaikan dengan hasil verifikasi kelayakan. Jadi nanti misalkan proposal tertentu ternyata memiliki persentase belanja yang lebih tinggi untuk bahan dan jasa dibandingkan yang lainnya, itu sangat dimungkinkan tergantung dengan hasil verifikasi kelayakan, karena hasil setiap keilmuan dengan TKT minimal 6 itu ternyata berbeda-beda untuk bidang keilmuan yang berbeda. Karena mungkin sosial humaniora akan sangat berbeda dengan tadi membuat alat kesehatan yang mungkin sebagian besar akan habis untuk pembelian alat misalkan. Itu nanti akan diverifikasi pada saat pitching sebagaimana model skema MF yang berusaha kita adopsi. Nah, semoga menjawab dan memberikan sedikit penjelasan. Saya kembalikan lagi ke Pak Dias. Begitu Pak Dias. Ya, terima kasih sekali Bu Desi atas jawabannya. Berarti tadi pertanyaan Pak Fajar Bu ya, terkait dengan pakan hewan itu bisa masuk ke TKT umum. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu Yuni, silahkan untuk bertanya Bu. Baik, terima kasih Pak Dias, Bu Desi, sama Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin saya terlewat atau apa ya. Itu kita mendapatkan buku panduan untuk penulisan proposalnya di mana ya Bapak Ibu? Satu itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya apakah nanti ketika selesai kita menjalankan ini ya, program ini, harapannya tadi kan akan meningkat sampai TKT 7. Kemudian apakah nanti DI2B akan memberikan suatu fasilitas untuk menghubungkan gitu ya, untuk menghubungkan produk hasil riset kami, inovasi kami dengan misalnya ya, dengan perusahaan baik itu yang dimiliki, mungkin UB akan membuat perusahaan atau perusahaan yang bisa menjadi mitra produksi. Apakah seperti itu? Kemudian yang ketiga masih terkait dengan mitra itu, apakah yang dimaksud dicantumkan di dalam proposal mitra itu adalah mitra pengguna? Karena tadi yang dibahas sepertinya adalah kemanfaatan dari produk kita gitu. Karena terus terang mungkin ya pada sebagian besar dari hasil riset kita untuk mitra produksi itu kan akan melalui step yang agak panjang. Namun mungkin bisa jadi prototipe dari hasil-hasil riset kita itu sebenarnya sudah ada mitra pengguna, meskipun itu masih seperti soft seller gitulah ya, istilahnya belum secara terbuka karena memang kita bukan jualan sebenarnya, tapi hanya ingin melihat bagaimana efektivitas dari produk kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Jadi pertama nanti kami dari DI2B akan coba untuk mapping kira-kira siapa user atau industri yang memang relate dengan produk inovasi Bapak Ibu. Makanya kami sangat berharap dari peserta yang hadir pada hari ini tuh bisa mendaftar, minimal kalau kuotanya terbatas dan tidak menang, tapi kami tetap akan mempromosikan produk-produk tersebut. Nah, kita butuh nanti kolaborasinya ke depan seperti apa. Memang dari awal kami di DI2B, Bu Yuni, kami berusaha untuk mendekati dengan industri, supaya misalnya produk inovasi ini bisa spin-off digunakan langsung dengan industri. Misalnya kerjasama kemarin yang dilakukan oleh teman-teman yang membuat controllers dengan Wika Manufacture misalnya seperti itu. Dan kami juga misalnya propose ke salah satu PT yang ada di Jakarta, apakah misalnya paten-paten makanan minuman ini bisa di spin-off di perusahaan-perusahaan tersebut untuk dimaklun misalnya. Nah, nanti proses bisnisnya monggo nanti bisa didiskusikan, tapi kami juga
akan mendorong pertama haki dan patennya ini bisa dilakukan supaya nanti agreement-nya tidak terjadi dispute di kemudian hari. Di tanggal 25 pun kami juga berusaha untuk mengundang industri otomotif dan juga industri kecantikan. Nah, kami berharap dengan minimal kami mengundang founders, misalnya Marta Tilaar, maka produk-produk kecantikan misalnya yang di-create oleh dosen-dosen inovator ini bisa langsung di spin off oleh Marta Tilaar misalnya, atau di spin off oleh perusahaan otomotif Pinkomodo dalam konteks baterainya, atau misalnya controllersnya, atau desain dan lain-lain. Jadi memang kadang-kadang tidak bisa langsung dalam jangka pendek itu dihilirisasi, maka proses-proses ini terus kami lakukan. Kemudian yang kedua, memang kami juga menyelenggarakan Expo, Bu Yuni, yang nanti kami berharap dengan Expo kami bisa memetakan produk-produk inovasi apa yang ada. User-user ini juga bisa kami petakan untuk bisa hadir, untuk bisa langsung di-matchingkan. Untuk prosesnya nanti apakah di spin-off, apakah menggunakan PT sendiri, atau menggunakan misalnya Brawijaya yang ada di Brawijaya, itu nanti bisa dikembangkan secara lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin dijawab oleh Pak Iqbal atau Bu Desi dari pertanyaan Bu Yuni, silakan. Menambahkan mungkin nanti sebelum Pak Iqbal juga menambahkan, jadi terkait buku panduan nanti akan segera kita share Bapak Ibu, karena ada beberapa yang perlu kita revisi, terutama terkait skema diusulkan melalui sistem apa. Nah, karena tadi baru saja kita finalisasi, nanti Bapak Ibu bisa mengirim melalui SIPP, sama seperti pendaftaran skema-skema penelitian yang ada selama ini. Nah, ini sedang difinalisasi di operator. Nanti segera kita kirimkan buku panduan. Selain nanti buku panduan itu kita kirimkan secara formal ya, bersurat kepada pimpinan fakultas masing-masing. Nanti seperti biasa akan kita kirimkan juga di situ link G-Drive yang akan memungkinkan Bapak Ibu mengakses tidak hanya buku panduan tetapi juga contoh kalkulator TKT yang memang itu sudah ada pedomannya dari Ristek Dikti. Termasuk Bapak Ibu nanti juga akan ada rekrutmen untuk komite inovasi termasuk reviewer buku yang nanti juga akan kita share di dalam surat itu, sehingga Bapak Ibu sekalian yang memenuhi syarat sakit untuk mendaftar sebagai salah satu komite reviewer ataupun buku. Nah, terkait untuk definisi mitra tadi yang merupakan pertanyaan dari Bu Yuni. Jadi memang user itu ada mitra itu ada dua ya, ada mitra user dan juga ada mitra yang membantu mengembangkan prototipe itu sendiri. Nah, kalau di MF memang untuk tahun ini ternyata user tidak diperbolehkan. Nah, tetapi untuk di hibah inovasi ini dua-duanya sakit Bapak Ibu, silakan nanti dijustifikasi di dalam proposalnya, karena memang tuntutan dari kita adalah untuk melakukan hilirisasi riset. Nah, apakah dalam proses hilirisasi riset tadi ternyata membutuhkan mitra pengembangan sebelum sampai ke mitra user tadi, karena setiap keilmuan untuk TKT itu berbeda-beda, jadi kita akan sangat fleksibel yang itu nanti bisa dijustifikasi pada saat VK dengan reviewer yang memang berangkat dari bidang keilmuan Bapak Ibu masing-masing. Begitu dari saya, semoga menjawab pertanyaan Bu Yuni. Apabila ada tambahan dari Pak Iqbal, saya kembalikan ke Pak Dias. Baik, mohon izin Bapak Ibu, terima kasih Mbak Desi. Bapak Ibu mohon untuk mengisi form kehadiran, karena memang hari ini baru saja ada perubahan sedikit terkait dengan proses pengumpulan proposal yang sebelumnya lewat Google Drive. Alhamdulillah hari ini kami dibantu pihak LPPM yang nanti akan terintegrasi dalam SIPP, sehingga nanti akan ke-track semua proses pendaftaran. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengisi form yang ada di chat, begitu ya. Saya oke. Baik. Baik, mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kami dari pihak DI2B sangat welcome. Misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, berdiskusi dengan tim kami, bisa langsung juga ke DI2B, Bapak Ibu, langsung dari pintu masuk di KPRI, sebelah kanan 10 meter kurang lebih. Silakan untuk datang dan berdiskusi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Mungkin saya kembalikan ke MC. Pak Dias, ngapunten bisa tanya, Pak. Oke, silakan. Ngapunten, Silakan. Pak Asyik dari Vokasi, Pak Dias.
Silakan Pak Pak, Haji. kebetulan kan tahun ini, awal tahun kemarin tuh kan kita ngobrol dengan satu rumah sakit di Gambiran, Pak. Dia pengen mendigitalisasi sistem kinerja, kira-kira begitu. Nah, apakah, dan kita ada riset sebelumnya sih tentang kinerja rumah sakit. Apa itu bisa bisa diajukan nggih, bentuk aplikasi sistem itu? Yang pertama itu, yang kedua, apakah nanti karena ini TKT minimal TKT 6 nggih pengajuannya, dan nanti hasilnya kalau untuk dihakikan paling enggak kan sudah TKT 9 nggih paling enggak. Apakah nanti dalam prosesnya, karena tadi ada komponen belanja untuk transport dan sebagainya, berarti kita nanti kan harus punya mitra dalam penerapan ini gitu nggih sebelum ini kan, atau gimana? Nggih, itu Pak Dias, matur nuwun. Iya, terima kasih. Nanti mungkin Pak Iqbal atau Bu Desi akan menambahkan. Saya pikir ketika nanti sudah punya mitra, ini sudah siap di market, Pak, siap dihilirisasi, dan itu poin lebih saya pikir Pak Haji. Saya pikir ini Siap. bisa diajukan, Pak. Karena itu yang Siap. paling sulit kan Nggih. mencari mitranya ya, Pak ya. Nggih. Ketika sudah Nggih, leres. dihilirisasi, Siap. saya pikir ini yang bisa jadi poin nanti dengan Oke. diskusi dengan Komite Baik. Inovasi. Terima kasih Pak Haji. Baik, makasih Pak Dias, matur nuwun. Terima kasih Pak. Bu Desi ingin menambahkan, silakan. Menambahkan sedikit, ngapunten Pak Haji, nggih, itu saged diajukan Pak, tetapi perlu Siap. untuk dijustifikasi di dalam proposal kalau ini Oh, nggih, merupakan pengembangan dari riset sebelumnya. Riset. Nggih. Karena memang Siap. di dalam hilirisasi riset itu berangkat dari track record riset Riset sebelumnya. sebelumnya, nggih. Jadi bukan Nggih. yang langsung ujuk-ujuk ada di TKT 6. Nah, itu memang yang menjadi Siap. ukuran ya, tuntutan untuk IKU di tingkat universitas kalau memang itu merupakan hilirisasi dari proses riset yang sudah ada sebelumnya yang memang mungkin melibatkan mitra. Ya, monggo Bapak ditunggu sebanyak mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Proposal-proposalnya. Bu Desi. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Makasih bantuannya Bu Desi. Alhamdulillah kemarin. Nggih, Pak, sami-sami. Bu Desi, mohon izin, ini ada pertanyaan dari Ibu Dr. Nur Hanifah terkait dengan mitra. Jika unitnya itu internal di UB, apakah bisa ya? Kira-kira pertimbangannya seperti apa, Bu? Monggo Bu, kalau memang untuk tahun ini karena ini adalah tahun pertama kita buat skema terkait dengan peningkatan TKT, dicoba saja Bu, diusulkan karena nanti akan menjadi di dalam proses VK itu merupakan proses di mana nanti Bapak Ibu pengusul bisa menjustifikasi kalau ini adalah mitra yang layak untuk peningkatan TKT. Karena tujuannya tadi hilirisasi riset yang memang menaikkan TKT riset Bapak Ibu yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti bisa dijustifikasi kenapa ini tidak masuk menjadi bagian dari anggota pengusul tetapi diklaim sebagai mitra. Itu kan perlu dan juga perlu diperhatikan kalau di dalam MAK memang untuk semua komponen yang ada dari Universitas Brawijaya itu tidak boleh diberikan honorarium. Itu perlu dipertimbangkan apabila ini menjadi bagian dari mitra usulan tadi proposal Bapak Ibu. Ampun Mbak Dia, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Desi. Saya pikir masih ada hibah lanjutan ya Bu Desi dan Pak Iqbal dari hibah buku. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menunggu. Jadi monggo Bapak Ibu. Ada tambahan sedikit saja. Silakan. Jadi begini Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan Pak Dias maupun Bu Desi bahwa kami tidak punya niat untuk melimitasi ya rancangan maupun hal-hal yang berkenaan dengan progres dan proses invensi maupun inovasi Bapak Ibu sekalian. Karena proses evaluasi maupun kelayakan tersebut nantinya akan dinilai oleh komite independen, oleh tim independen, yaitu komite Katsinov ya Pak Dias ya. Sehingga dalam proses itulah nanti kemungkinan komite tersebut yang akan menentukan dan melakukan proses validasi atas proposal atau hal-hal yang memang dipropos oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu nggih, kami tidak punya kewenangan untuk melimitasi, hanya saja nanti kami memang akan menunjuk tim independen dalam hal ini
yang memang sudah berpengalaman di dalam menentukan teknologi readiness level atau TKT, tingkat kesiapan teknologinya, yang pada akhirnya nanti bisa membantu proses hilirisasi produk atau produk inovasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu beberapa hal menambahkan dari apa tadi beberapa pertanyaan yang sudah monggo rapat ke Pak J. Terima kasih Pak Iqbal. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Via. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pak Riyadi, J, Bapak silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Iqbal dan timnya. Terima kasih atas kesempatannya saya diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Saya kebetulan mengajar di VIA, tetapi temuan saya tidak ada hubungannya dengan VIA, walaupun dari sisi bisnis memang ada. Saya menemukan minuman yang dibuat dari buah mojo pahit, Aigel Marmelos. Dan ini sudah saya lakukan sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sekarang mulai saya produksi dan manfaatnya banyak sekali, tetapi sayangnya saya tidak melakukan penelitian sebagaimana orang-orang eksak. Walaupun produk kami sudah kami labkan, kami ajukan juga hak patennya, tetapi hak paten sampai hari ini juga belum selesai lewat UB. Nah ini sebaiknya bagaimana status seperti saya ini kalau memang ingin ikut berpartisipasi pada hibah inovasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Riyadi. Mungkin Pak Iqbal atau Bu Desi ingin menjawab dulu? Monggo, kalau saya begini, terkait dengan proses Pak Riyadi, Sugeng Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senior kami di fakultas. Terkait dengan proses pengajuan hak paten, silakan Pak Riyadi, nanti tim kami insya Allah akan membantu proses itu manakala masih terkendala dalam proses pengajuan paten, mengingat proses ini memang proses yang cukup panjang. Tetapi nanti insya Allah tim dari Sentra HKI itu tim di bawahnya Bu Dian, Pak. Nanti insya Allah siap membantu. Nah, nanti progresnya sejauh apa mungkin nanti Sager di Risani di situ nanti mungkin bisa kami cek. Gitu, nggih. Jadi, oke. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas jawabannya. J, Pak Riyadi, saya pikir kami berterima kasih jika Pak Riyadi juga berkenan ikut di program hibah ini, karena menurut kami juga hilirisasi produk yang sudah sampai di pasar ini kan jadi poin penting yang sudah dilakukan oleh Pak Riyadi. Dan mudah-mudahan produk ini pun juga nanti bisa ketika nanti dipamerkan seperti apa, kita belum tahu nanti reaksi pasar seperti apa. Jika memang bagus kan ini juga akan bagus untuk pengembangan produk ini, Pak. Oke. Jadi silakan Pak Riyadi untuk ikut di program ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin boleh nambah Pak Dias. Silakan Bu. Maaf, ini Pak Riyadi ngajukan patennya di Sentra KHKI. Ini tadi dicek sementara nama Bapak kok tidak ada, atau mungkin tim Bapak? Di LPPM atau apa ya, di satu gedung dengan LPPM. Tahun berapa nggih Pak? Tahun 2021 kalau tidak salah. Inggih, nanti diinfokan kembali nggih Pak. Nggih, terima kasih. Baik, menambahkan Pak Dias. Silakan, J. Bapak matur nuwun pertanyaannya.
Jadi kalau misalkan tadi mungkin tidak terkait dengan keilmuan, itu sakit mulai diinisiasi mungkin ya Pak, terkait dengan kemungkinan untuk menggandeng keilmuan lain yang itu mungkin relevan. Karena nanti memang ke depan yang memang sudah mulai kita galakkan mulai tahun ini ya Pak, karena juga menyesuaikan untuk PAK itu kan memang dari lektor kepala sudah harus ada klaim keilmuannya apa. Nah memang harapannya semua ekosistem yang ada di UB itu selain tadi tuntutan masing-masing unit kerja juga harapannya untuk membantu dosen semakin meningkatkan PAK-nya ya pangkatnya Pak maksimal akan menjadi profesor. Nah tadi untuk setiap riset itu memang perlu dihitung TKT dan itu ada di dalam roadmap penelitian atau pengabdian individu atau dosen. Jadi apabila tadi yang sudah ada patennya sebisa mungkin diposisikan di dalam roadmap Bapak selaku pemilik paten atau memungkinkan adanya interdisiplin ya, kerjasama dengan bidang keilmuan yang lainnya. Makanya di dalam IPA ini boleh untuk mengambil anggota pengusul yang itu memungkinkan nanti akhirnya masuk di dalam roadmap dan juga TKT serta track record yang sesuai dengan penelitian dan pengabdian pengusul. Di sisi lain harapannya ini akan semakin membuat hilirisasi dari sebuah riset itu semakin visible nih Pak, karena kan melibatkan bidang keilmuan yang memang sesuai dengan tadi inovasi yang diusulkan. Makaten. Baik, terima kasih sekali Bu Desi. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Riyadi. Kami tunggu proposal untuk hibah inovasi Pak. Oke, nanti saya akan berkunjung ke kantor Bapak untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Riyadi. Bapak Ibu para inovator, terima kasih sekali sudah menyimak dari program hibah inovasi. Kami sangat berharap tidak hanya kolaborasinya di grant ini, tapi juga terus kita coba kembangkan kolaborasinya untuk ke depan, untuk Brawijaya. Demikian dari kami, dari Pusat Inovasi DI2B, selanjutnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan sosialisasi mengenai hibah inovasi tahun 2023 yang disampaikan oleh Bapak Dias Satria, PhD, selaku Ketua Pusat Inovasi, Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah acara paparan materi mengenai hibah buku nasional dan internasional. Untuk sesi kali ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Dian Eka Ratnawati, SSI MKom, serta kepada Bapak Inggang Perwangsa Nur Alam, SE, MBA, PhD, untuk memaparkan sosialisasinya. Kepada Ibu Dr. Dian Eka Ratnawati, serta kepada Bapak Inggang Perwangsa Nur Alam, PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika atas kesempatannya. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Direktur DI2B, Ibu Sekdir, dan semua Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan share terkait hibah buku, mungkin tidak lama-lama karena ini bukan hal yang baru. Jadi yang di sini yang mungkin saya presentasikan terkait perbedaannya, yang dulu dengan sekarang. Maaf, apakah sudah terlihat? Ampun, Bu. Ampun, sudah. Sudah terlihat. Terima kasih. Jadi pada tahun ini, jadi hibah buku itu ada dua tipe, nasional dan internasional. Kalau sebelumnya nasional, sekarang internasional. Nah, terkait target luarannya untuk buku nasional itu e-book. Jadi kalau sebelumnya itu buku cetak, kita e-book yang berkualitas dengan EISSBN. Jadi di sini
nanti ada 2 model gitu nggih. Jadi yang e-book berbayar dengan open access untuk pilihannya nanti Bapak Ibu penulis yang menentukan gitu nggih. Kalau buku internasional ini kita yang memproses kemudian diterbitkan oleh penerbit internasional. Nah, untuk buku internasional ini berupa full book atau book chapter. Persyaratan baik hibah nasional atau internasional itu sama, yakni semua boleh kecuali untuk penulis utama yaitu dosen yang tidak sedang izin atau tugas belajar. Jadi kalau penulis tambahan monggo gitu nggih. Untuk penulis utama saja yang tidak boleh sedang tugas atau izin belajar. Untuk tahapan atau timeline baik hibah buku nasional atau internasional sama gitu. Jadi seperti tahun sebelumnya yaitu pengajuan proposal buku. Nah, pada tahun ini untuk proposal itu tidak disertai dengan draft, tetapi hanya proposal saja. Hanya cuman untuk draftnya itu langsung ya Bu. Jadi langsung 100%. Ya. Untuk penilaiannya, seleksinya itu hanya berdasar dari proposal yang Bapak Ibu kirim. Jadi setelah mengirimkan proposal, kemudian direview oleh tim reviewer yang tadi disampaikan, kita melakukan rekrutmen gitu ya, rekrutmen nanti masuk komite tadi ya, komite inovasi. Nah, itu yang Bapak Ibu itu yang akan menilai apakah proposal yang Bapak Ibu kirim layak dilanjutkan untuk ditulis menjadi sebuah buku atau tidak. Ya, jadi pengumuman seleksi proposal itu otomatis lulus ya, dianggap lulus untuk maju menjadi buku. Jadi kemudian sehingga yang dikirim ke reviewer itu sudah naskah 100% dan pencairan itu setelah Bapak Ibu melakukan revisi. Ini maaf juga terkait karena pelaksanaan waktu kita yang mundur nggih Bapak Ibu. Nah, ini timeline-nya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menyerahkan proposal ya. Kalau sudah siap mungkin mulai berapa 17 ya 2 hari lagi gitu ya sampai dengan 2 minggu ya sampai dengan 2 Juni kemudian dilakukan seleksi oleh tim reviewer yang open recruitment tadi selama kurang lebih 2 minggu kemudian diumumkan dan Bapak Ibu menandatangani kontrak. Nah, setelah itu penulisan buku selama 3 bulan. Jadi artinya 3 bulan itu Bapak Ibu kalau sudah selesai dalam 1 bulan bisa dikirim sehingga kami bisa segera melakukan pemrosesan karena waktu untuk layout, SVN dan sebagainya cukup lama gitu ya, bisa 5. Sehingga itu bisa diproses dahulu gitu ya. Otomatis yang telat nanti pemrosesannya juga lama lagi gitu nggih. Jadi deadline-nya 3 bulan, hanya saja itu maksimal, sebelum itu sangat dianjurkan seperti itu. Nah, untuk proposalnya, tadi kan hanya proposal gitu ya. Proposalnya yang ini sudah saya sampaikan tadi, apakah Bapak Ibu memilih open access atau e-book, ini terkait dengan insentif yang Bapak Ibu terima nanti ya. Kemudian judulnya apa, jelas ya, bukan ada judul, kemudian deskripsi buku, kemudian ada daftar isi, jadi rencana berapa bab buku yang akan Bapak Ibu buat, kemudian pada setiap bab diberikan abstrak saja, gitu ya, tidak perlu full, hanya abstrak, kemudian kebaruan tulisan, jadi dibanding, jadi mungkin bukunya mirip dengan buku-buku sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa mencari referensi terkait buku yang Bapak Ibu buat itu keterbaruannya seberapa besar gitu ya.
Kemudian ada sasaran, siapa sih pembacanya gitu kan, mahasiswa atau malah umum seperti itu. Jadi semua baik mahasiswa atau masyarakat awam pun bisa membaca tulisan Bapak Ibu. Kemudian ini ada sasaran membaca utama, ada target gitu ya. Jadi target itu lebih luas gitu ya. Jadi utamanya apa? Targetnya siapa? Kemudian ada apakah bermanfaat gitu ya, ada manfaatnya apa, kemudian kita menunjukkan gitu ya, jelaskan keterkaitan kompetensi penulis dengan judul buku gitu. Menunjukkan bahwa kita layak gitu ya, jadi kita kompeten untuk menulis buku tersebut gitu ya, jadi itu bidang kita gitu ya, expert kita gitu ya. Jadi track record kita gitu ya. Mungkin kalau buku ajar memang kita mengajar terkait mata kuliah itu gitu ya, atau suatu topik tertentu ya karena penelitian kita terkait itu seperti itu. Nah, ini status judul ini boleh diisi. Jadi buku ide itu artinya buku itu belum ini ya. Jadi masih memang belum ada, masih rencana atau draft lengkap. Buku itu sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi mungkin karena Bapak Ibu rajin gitu ya, di sela waktu setelah ngajar itu ya setiap malam nulis buku. Akhirnya ya sudah jadi, tidak masalah, sangat diharapkan seperti itu gitu ya. Jadi sudah jadi. Kemudian yang L, berikan contoh isi draft buku. Jadi isinya seperti apa itu ya bab berapapun silahkan Bapak Ibu ini masukkan, maksudnya ini loh seperti gambaran seperti ini loh, maksudnya isi buku yang mau dibuat gitu. Kemudian ada rencana, jadi rencana itu sampai selesai Oktober ya, jadi mulai sekarang sampai deadline tadi. Timeline-nya apa? Ya, monggo Sakerso bisa bulanan gitu ya, atau mungkin kalau rajin mingguan seperti itu. Nah, untuk poin ini tadi harus Bapak Ibu isi itu juga yang menentukan seleksi administratif gitu ya. Jadi A sampai ini monggo wajib diisi gitu ya. Nah, kontennya nanti Bapak Ibu reviewer yang akan menilai, yang sekaligus Bapak reviewer tersebut nantinya akan menilai draft kalau sudah selesai 100%. Ya, ini juga berlaku untuk buku yang internasional ya. Jadi ini nasional sama internasional sama. Jadi kontraknya dengan DU2B ya, sebagai pengelola anggaran bisa diwakilkan kalau Bapak Ibu tidak bisa gitu ya. Nah, ini tadi yang open berbayar ya, open access atau e-book berbayar, ini tadi yang diberikan. Jadi 25 juta untuk yang open access, 15 untuk yang berbayar, karena kalau berbayar nanti kan ke depannya Bapak Ibu dapat royalti ya dari penjualan buku tersebut. Mungkin nanti bisa ini dia disambung Pak Enggang untuk buku internasional. Silahkan Pak Enggang. Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk slide selanjutnya dari saya atau dari Bu? Dari Pak Enggang aja. Oke, izin share screen ya. Bentar Pak, ini Pak ya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan meneruskan skema yang mungkin relatif baru kita munculkan pada tahun ini, namanya itu hibah penulisan buku internasional. Setidaknya ada dua kegiatan besar atau dua skema yang bisa ditempuh atau diklaim oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah insentif publikasi buku internasional. Manakala Bapak Ibu atau tim sudah pernah menerbitkan buku, satu full book atau book chapter yang itu sudah terbit
bersamaan dengan penulis lainnya itu bisa diberikan insentif. Namun publikasi buku internasional ini juga akan kami cek dan kami secara independen juga akan ada reviewernya untuk melihat apakah publikasinya memang dalam tanda kutip bereputasi, publisher bereputasi atau tidak. Semisal kalau publisher yang dimiliki oleh kampus luar negeri seperti Cambridge Press atau yang lainnya seperti Prentice Hall atau di Taylor & Francis juga ada, itu tanpa ragu itu sudah bisa diberikan insentifnya. Namun apabila penerbitnya dalam tanda kutip abal-abal atau dicurigai, suspicious atau tidak bereputasi, maka tidak bisa mengikuti insentif publikasi buku internasional ini. Lalu yang kedua adalah hibah penulisan buku internasional. Sifatnya adalah book chapter. Jadi kita mengumpulkan semua tulisan Bapak Ibu dan diklasifikasikan sesuai dengan 9 bidang unggulan. Namun apabila bidang unggulan ini tidak bisa mengcover kekhasan dari keilmuan Bapak dan kompetensi Bapak dan Ibu, maka bisa saja di luar dari 9 bidang unggulan yang ada di RIP 2021-2025. Alasan dari pencantuman dari 9 bidang unggulan yang tertulis di RIP ini adalah untuk mengklasifikasikan buku yang ditulis itu atau book chapter itu kalau kita kumpulkan itu masuk ke dalam bidang yang mana. Ini akan memudahkan manakala kita meminta editor, semisal kita masukkan ke Taylor & Francis, kita atau penerbit yang lain, kita akan meminta kompetensi dari editor itu berkenaan dengan hal tersebut. Namun kita masih mencari dan membuka peluang beberapa penerbit untuk bisa dimasukkan book chapter ini, dan tentunya ini penerbitnya adalah penerbit yang bereputasi. Kita nggak ingin penerbitnya yang suspicious, sama seperti insentif publikasi yang sebelumnya. Jadi kalau sudah diterbitkan bukunya harus bereputasi, publishernya yang akan kita masukkan juga akan seperti itu. Nah, karena sifatnya ini adalah book chapter, jadi call for paper atau ya call for a chapter, maka kita menentukan beberapa hal, yaitu yang pertama, kita desain satu buku itu direkomendasikan antara 8 sampai 12 chapter. Nanti kita akan lihat seberapa banyak tulisannya, apakah memang tulisannya mencukupi atau sudah sesuai dengan ketentuan yang kita miliki. Tentunya ini juga akan kembali dari proses review yang dilakukan. Yang disarankan jumlah kata dalam setiap chapter adalah 6.000 sampai 8.000 kata. Dan ini yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika atau manakala menulis artikel ilmiah pada karya tulis ilmiah di jurnal. Nah, hasil penelitian yang mana sudah dilakukan, semisal di HPU, HAPU, atau penelitian yang diberi MF, Matching Fund, atau hal yang lain, ini bisa dimasukkan atau bisa menjadi jenis call for paper ini. Silakan nanti diolah sedemikian rupa sehingga itu layak dibaca dan tidak terkesan merupakan hasil penelitian atau tidak terkesan seperti jurnal. Berikutnya, nilai insentifnya adalah sama nilainya. Jadi kalau insentif dari yang sudah diterbitkan, entah itu satu buku atau entah itu satu chapter pada penerbit bereputasi pada tahun berjalan tahun ini, yaitu 2023, maka besaran insentif yang diberikan adalah 10 juta, baik itu per penulis atau per kelompok yang menyusun buku tersebut. Lalu apabila penulis atau kelompok penulis mengikuti skema hibah penulisan buku internasional, yang mana kita
sifatnya adalah call for paper, manakala sudah lolos dan terseleksi menjadi 8 sampai 12 artikel chapter tadi, maka per chapter itu atau per penulis per chapter kami berikan hibah sebesar 10 juta rupiah. Apakah boleh satu penulis berkontribusi pada chapter yang lain? Boleh saja, namun untuk melihat ke agar lebih variatif, maka sebaiknya penulis itu juga menggandeng penulis lainnya untuk bisa memperkaya penulis dan juga gaya narasi dalam menceritakan suatu artikel. Lalu biaya APC-nya atau submission-nya ke penerbit internasional akan ditanggung oleh kami, termasuk juga kita akan melihat apakah nanti kita masih cukup support untuk bisa memberikan fasilitas seperti proofreading, layouting, editing, dan sebagainya. Sehingga itu masuk bagian dari fasilitas kami yang ingin kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga karena variabel atau komponen itu banyak yang kita pertimbangkan, sehingga kita belum bisa menentukan publisher mana yang nanti akan diajak kerjasama untuk mempublikasikan buku chapter internasional yang itu khusus atau semuanya penulis dari Brawijaya, dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materi sosialisasi dari Ibu Dian Eka Ratnawati serta Bapak Inggang Perwangsa Nur Alam. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para hadirin untuk bisa bertanya. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, atau jika tidak, cukup banyak pertanyaan di kolom chat Bu Dian serta Pak Inggang. Mungkin Mas Dika. Mungkin saya bacakan satu persatu nih Bu, untuk bisa dijawab. Begitu. Iya. Saya juga pas sudah baca kebetulan ya. Dari enggak tahu yang pertama enggak, dari Ibu Arifah ya. Mohon izin bertanya, status penulisan baru ide atau draft lengkap apakah mempengaruhi penilaian seleksi proposal? Jadi memang yang lengkap lebih diutamakan, tetapi ide itu kalau komponen-komponen yang lain bagus gitu enggak masalah, Bu. Jadi kan tidak hanya satu poin yang dipertimbangkan, tetapi banyak poin tersebut. Memang kalau sudah selesai itu lebih diutamakan karena akan menjamin buku itu selesai dengan timeline yang diberikan, gitu. Jadi mempengaruhi, cuman tidak hal yang utama. Ya, tetapi kita mempertimbangkan ada sekian poin tadi, sampai M itu yang jadi pertimbangan reviewer apakah Bapak Ibu berhak lolos atau tidak. Begitu Bu Ari, apakah sudah bisa menjawab? Kemudian saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Mas Dika ya. Iya Bu, mungkin ada dari yang dari Bu Citra Bu. Berkenaan dengan hibah buku, apakah bisa setiap dosen mengajukan menjadi anggota di 2 tim pengusul? Monggo silahkan, jadi tidak ada batasan untuk ini, karena tidak ada syarat tadi ya, dan tidak ada batasan, maka boleh jadi setiap dosen mengajukan berapapun, dan di sini penulis tunggal pun tidak masalah, monggo silahkan. Anggota juga tidak dibatasi ya, baik buku nasional atau internasional 20 30 monggo. Jadi tidak ada batasan untuk baik penulis utama atau penulis anggota gitu ya Mas Dias. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Yohana,
Dan ini cukup banyak ditanyakan oleh beberapa dosen lain, Bu. Mohon izin bertanya, apabila kami berstatus dosen yang baru memiliki NIDN, apakah boleh mengikuti hibah buku ini, Bu? Boleh, Mas Dias. Pokoknya dosen aktif tidak sedang studi atau izin belajar itu saja. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Fajar, mohon izin bertanya, batas APC yang di-cover oleh DI2B dan list daftar publisher book chapter apakah ada, Nji? Jika ada yang sudah dipublish book chapter internasional, apakah akan diganti APC-nya, Nji? Baik, belum ada, kami belum menentukan batas APC yang bisa di-cover, sampai saat ini masih at cost. Lalu yang kedua, belum ada daftar publisher-nya, karena kita masih menjajaki beberapa hal seperti Taylor & Francis atau penerbit alternatif lainnya, karena kita juga menyesuaikan dengan kemampuan ya, yang ingin bisa disupport oleh DI2B. Lalu berikutnya, jika ada yang sudah publish book chapter internasional, apakah diganti APC-nya? Kita hanya kasih insentif saja tadi 10 juta pada tahun berjalan. Manakala diterbitkan 2023, maka dan setelah direview sudah layak untuk bisa diberikan, maka itu akan diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Inggal. Mungkin dari Bu Dia Ayu, mungkin pertanyaan hampir serupa Pak Inggal. Mohon informasi untuk skema insentif publikasi book chapter yang sudah accept dan sudah menunggu publish, apakah untuk APC apakah juga bisa diajukan ke DI2B, Pak? Manakala memang sudah diterbitkan pada saat sebelum tahun 2023 berakhir, insya Allah masih bisa. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya penulisan penulis apakah boleh bermitra dengan pihak di luar UB, Bapak atau Ibu? Boleh rasanya, karena ketuanya harus penulis Brawijaya. Baik, terima kasih. Monggo Bu Desi kalau ingin menambahkan. Selaku staf ahli. Silakan Bu Desi. Nggih, matur nuwun Bu Dian. Nggih, Bapak Ibu. Jadi terkait tadi sudah disampaikan terkait untuk APC nggih Bapak Ibu untuk buku yang sudah diterbitkan di luar, terutama untuk buku internasional, ini memang tidak akan menjadi otomatis dibiayai oleh DI2B. Karena memang kami perlu untuk mereview karena saya lihat juga banyak pertanyaan terkait dengan undangan. Memang sekarang kan banyak nih Bapak Ibu fasilitas menerbitkan buku yang internasional yang itu memang mudah. Nah, tetapi kita perlu melihat apakah ini masuk di dalam list publisher. Kalau ditanyakan list memang tidak ada detail Bapak Ibu, tetapi biasanya kita akan mereview terlebih dahulu. Jadi kita akan cek rekam jejak dari masing-masing publisher karena banyak model publisher yang memang tidak ada proses review, tetapi apapun yang dikirimkan itu pasti akan dipublish. Nah, ini kan banyak sekali nih, terutama dari India, Pakistan, itu kan banyak sekali. Nah, itu nanti akan kita review terlebih dahulu untuk pengajuan APC sehingga memang untuk saat ini belum disosialisasikan secara detail untuk prosesnya karena memang tadi masih dalam proses terkait untuk buku yang sudah atau book chapter yang sudah terbit yang bisa diklaim mungkin baru insentif. Ya. Kalau APC mungkin itu akan menjadi unsur yang terpisah dari klaim yang bisa diajukan oleh Bapak Ibu. Terkait NIDN dan NIDK, monggo Bapak Ibu bisa, baik NIDN maupun NIDK boleh mengajukan. Nah terkait tadi kalau nggak salah saya melihat pertanyaan ada dosen baru yang belum memiliki NIDN. Kalau belum memiliki NIDN dan tidak memiliki NIDK, ngapunten belum bisa untuk menjadi ketua mungkin ya Bapak Ibu, karena kalau pengusul mungkin anggota sakit mungkin Bapak Ibu, karena kenapa? Karena memang ini belum memiliki tuntutan perhitungan yang ada di dalam IKU. Ngapunten, karena memang list yang dihitung di dalam pencapaian itu adalah dosen yang sudah memiliki NIDN ataupun NIDK. Jadi kalau ketua harus yang sudah memiliki NIDN ataupun NIDK. Nah, terkait dengan jenis buku, nah jenis buku ini memang tidak kita batasi Bapak Ibu jenis bukunya seperti apa, karena memang terkait dengan tuntutan hilirisasi riset. Jadi proposal Bapak Ibu nanti akan sangat menentukan kelayakan dari buku tersebut apakah bisa didanai, termasuk rencana tadi kalau belum ada sama sekali apakah bisa mengajukan saged, tetapi tadi
jadwal penyelesaian dan juga contoh draft chapter itu yang akan menjadi bagian yang dinilai oleh reviewer apakah memang kualitas tulisan itu memang layak untuk didanai. Nah, terkait jenis buku ini beraneka ragam memang. Ada yang mungkin bentuknya hasil riset, ada yang mungkin bentuknya merupakan edited chapters, di mana berarti pengusul sudah harus menyampaikan dalam proposal siapa yang akan menjadi editornya. Nah, siapa yang akan menulis di masing-masing chapter. Nah, itu perlu secara detail dijelaskan di dalam proposal untuk memverifikasi kelayakan, karena 100% draft itu baru nanti kita minta di bulan September ya. Tadi kalau tidak salah, baru nanti pencairan itu akan kita berikan setelah 100% draft buku tadi diselesaikan. Nah, jadi itu mungkin yang akan membedakan, karena juga ada keilmuan yang membentuk referensinya itu seperti semacam dictionary ya, kamus misalkan kamus teori. Nah, itu juga bisa diajukan Bapak Ibu terkait dengan bentuk buku ya. Jadi bentuknya tidak tertutup seperti apa selama itu merupakan bagian dari expert Bapak Ibu yang itu juga diklaim di dalam proposal sangat diajukan. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang muncul nih, saya klarifikasi. Saya kembalikan ke Budian. Makasih Mbak Desi, sangat membantu dari pertanyaan tadi Bapak Ibu. Ini mungkin sudah terjawab dengan tadi ya Bu Desi ya. Apakah buku ajar boleh sekali nggih Bapak Ibu, yang jadi semua buku baik buku ajar, buku referensi, buku monograf, TTG dan sebagainya. Jadi seperti Hibah sebelumnya boleh gitu ya. Tetapi ini ada tambahan malahan ya. Jadi bisa gabungan beberapa penelitian kayak chapter itu, yang meski bahasa Indonesia juga boleh gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya penelitian banyak dijadikan buku gitu ya, atau disertasi atau tesis, monggo, enggak masalah. Jadi buku aja sangat diperbolehkan kecuali modul gitu ya. Jadi modul karena memang tidak bisa diajukan ISBN-nya. Terus ya. Kemudian mohon maaf, ini mungkin Pak Agung boleh diizinkan bertanya karena sepertinya sudah dari tadi present. Monggo Pak Agung. Iya, Mas. Ya, terima kasih Mas Dika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ada dua pertanyaan kepada yang pertama untuk Budian. Klarifikasi tadi sudah disebutkan bahwa dimungkinkan penulis tunggal ya, karena ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu ya. Apakah betul seperti itu? Kemudian apabila kita nanti mengikuti untuk e-book berbayar, apakah dimungkinkan ke depan menjadi buku cetak, dicetak itu ya? Kaitannya dengan UB Press ya. Nah, apakah dimungkinkan seperti itu? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ke Pak Inggang, kaitannya dengan buku internasional. Apakah juga dimungkinkan kita menulis ulang buku nasional yang pernah kita buat, tentu saja dengan penambahan, tentu saja dengan kebaruan yang mengupdate beberapa informasi di situ. Apakah bisa dimungkinkan seperti itu untuk dibuat jadi buku, diajukan untuk buku internasional? Mungkin itu, matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Agung atas pertanyaannya. Yang untuk pertanyaan pertama tadi, apakah boleh penulis tunggal? Nggih, boleh ya. Jadi boleh penulis tunggal, penulis banyak, puluhan juga buat napa-napa dan tidak dibatasi gitu ya. Jadi kalau Pak Agung punya 3 buku, buat 3 proposal berarti nggih. 3 proposal, karena proposal nanti yang akan menentukan apakah buku Pak Agung nanti bisa ikut hibah atau tidak gitu nggih. Jadi boleh tunggal dan tidak dibatasi jumlahnya gitu Pak Agung. Kemudian kalau sudah sekarang kan karena kita itu paperless gitu nggih. Jadi memang targetnya ke situ, jadi tidak ISBN tetapi EISSN. Nah, untuk kalau ke depannya ingin cetak itu bisa. Jadi pengurusan ISBN bisa setelah EISSN dengan syarat tadi penerbitnya sama. Jadi kalau tetap misalnya sekarang kan UB Press. Jadi kalau UB Press nanti yang menguruskan bisa. Kecuali kalau yang tidak bisa, misalnya sekarang UB Press kemudian Bapak ke misalnya penerbit lain gitu misalnya. Gitu Pak Agung, sudah bisa menjawab.
Nggih. Untuk saya merespon Pak Agung ya, Pak. Ini masalah etik ya Pak ya. Jadi kita harus sama-sama pahami tentang bagaimana memperbaiki kebaruan yang memang sudah diterbitkan. Jadi kalau dalam sesuai panduan ya, semisal kalau kita merujuk pedoman POPAK 2019, yang mana itu nanti akan diperbarui, kebaruan itu misalkan dari disertasi untuk menerbitkan artikel, manakala sudah diterbitkan itu setidaknya ada punya 50% kebaruan atau 40% kebaruan. Manakala itu bisa dipenuhi, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk diajukan. Nah, kemudian karena begini, beberapa kasus, mohon maaf ya, mungkin ditemui penulis itu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, rambu-rambu ini sudah muncul dalam tahun-tahun yang berlaku di UB Press bahwa itu harus dihindari karena kita nggak bisa mencek plagiasinya, manakala itu bahasa Indonesia ya nampaknya lolos. Demikian pula juga ketika ditranslasi ke bahasa Inggris itu akan lolos juga. Jadi kembali lagi kepada etik, Bapak Ibu juga insya Allah sama-sama memahami. Yang perlu ditekankan adalah kebaruan itu harus muncul dan perubahan itu harus besar. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Inggang dan Bu Dian. Mungkin masih banyak pertanyaan nih Bapak. Tadi Pak ada Inggang yang dan Bu Dian. di atas itu Mas Dika belum kejawab. Mungkin saya Pak Barlian bacakan tadi, satu persatu. coba. Apa tadi? Iya, ke Pak Barlian, dari Pak Barlian. Izin konfirmasi, berarti proposal hibah buku nasional ini bukan bukunya nggih, Bu Dian? Untuk buku sebenarnya, cuma untuk membuat buku tadi syaratnya harus mengajukan proposal, begitu nggih Pak nggih. Jadi seleksinya dari proposal. Jadi memang outputnya juga buku. Apakah gitu maksudnya? Oh, maksudnya jelas enggak Pak Barlian? Si Bu Dian. Iya, Jadi iya. maksudnya Jadi yang dimasukkan yang diajukan ini bentuknya proposal tadi itu iya, proposal. Jadi proposal, jadi hanya proposal. sebagian kecil saja yang dimasukkan ke proposal yang 10 halaman tadi itu nggih, atau boleh full yang dimasukkan. Cuman tadi kan ada item, apakah berupa ide atau sudah punya draft ya? Nanti dipilih yang draft itu tadi, draft yang selesai draft, tadi. nanti terus dikirim yang full bukunya nggih. Boleh dilampirkan nanti, nggih. Oh, nggih. Jadi Terima itu kasih. merupakan nilai tambahan, cuman proposalnya tetap, jadi tidak bisa untuk langsung mengirim bukunya begitu, nggih. Oh, nggih. Terima kasih Bu Dian. Matur nuwun. Nggih, assalamualaikum. Sami-sami. Jadi buku tadi sejumlah proposal. Jadi kalau bukunya 5, proposalnya juga 5, begitu nggih, Pak. Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Bu Leni juga mewakili 2 pertanyaan, Bu. Maksud kami, pertanyaan Bu Leni ini juga ditanyakan oleh Pak Ulum juga. Apakah ada syarat minimal jumlah halaman untuk buku nasional, Bu? Seperti yang kita mengikuti yang tahun sebelumnya, itu ada 100 halaman, Pak. Tapi 100 itu tipis, jadi rata-rata itu 100, standar 150, 100 sekian gitu. Nggih. Enggak banyak kok, Pak. Bu, nggih. 10, ya. Itu Mas, jadi ada batasan minimal 100 halaman, nanti ada template-nya, kita kirim juga linknya gitu nggih, dengan buku panduannya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan juga Bu yang ada 2 pertanyaan juga yang cukup sering ditanyakan. Kalau sastra, novel, antologi cerpen atau yang fiksi, apakah diperbolehkan ya Bu diajukan? Inggih, terima kasih. Jadi untuk tahun ini kemarin hasil diskusi kita itu hanya yang non fiksi. Begitu nggih? Monggo Bu Desi mungkin mau menambahkan. Nggih, matur nuwun Bu Dian. Nggih Bapak Ibu,
Kembali lagi, jadi proses hibah buku ini karena dinaungi juga di DE2B ini merupakan bagian dari hilirisasi riset Bapak Ibu, yang memang hilirisasi riset itu di dalamnya termasuk integrasi pembelajaran, termasuk di dalamnya buku ajar, monograf dan lain sebagainya. Jadi semuanya selama itu sesuai dengan rekam jejak Bapak Ibu sekalian dan merupakan bagian dari hilirisasi riset, monggo saged diajukan. Nah, memang tadi kalau ditanyakan terkait dengan antologi cerpen, nah saya kurang memahami apakah ini merupakan bagian dari riset Bapak Ibu mungkin di FIB ngaten nggih, dan mungkin ini merupakan mata kuliah. Nah, saya kurang memahami karena keilmuan di FIB mungkin ada yang seperti itu. Nah, monggo selama itu merupakan bagian dari hilirisasi riset, rekam jejak Bapak Ibu, mungkin nanti juga yang akan menjadi lektor kepala dan profesor menjadi bagian dari keilmuan yang diklaim keilmuan Bapak Ibu saged. Jadi tadi kembali lagi kepada konteks hilirisasi riset untuk yang bentuk cerpen fiksi. Mungkin begitu Bu Dian terkait dengan cerpen fiksi. Nah, Oh inggih. Jadi ini Bapak Ibu, jadi cerpen tadi ya antologi dan sebagainya itu masih diperbolehkan dengan syarat itu memang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu, begitu nggih, Mbak Desi nggih? monggo apabila itu memang tadi nggih mata kuliah di Oh FIB iya, atau bisa apa kan jadi. nggih, bisa Jadi jadi. Saya jadi enggak berani ininya bilang gitu tesisnya atau nggih. disertasinya mengenai cerpen novel begitu nggih. Oh Ya nggih, berarti Bu. kan sini ya kurang memahami mungkin bagian ya Bu, asal tadi bagian dari Oh iya hilirisasi iya iya. risetnya. Inggih inggih. Inggih inggih Pak Patmo. Mungkin gitu ya. Oh iya benar kita nggak paham ya. Nggih monggo. Jadi kalau nggih memang ini Bapak ini ya, apa? Penelitian terkait novel gitu nggih, cerpen gitu. Betul, saya dari Oh. Departemen Sastra FIB, Bu. Terima kasih. Oh, nggih keren berarti Pak. Monggo monggo, nggih. Nggih monggo Pak, saged Pak. Saya cobanya insya Allah. Nggih, matur nuwun Pak Patmo. Baik, terima kasih Bu Desi dan juga Bu Dian. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan kepada Pak Inggang dari Prof. Asep. Izin bertanya, misalkan saya mengajukan sebagai editor buku internasional yang terdiri dari 10 chapter, saya menulis 3 chapter, dan 7 chapter dari luar UB atau internasional, ini berarti saya tercatat mengajukan 1, 2, atau mengajukan 3, nggih Pak? Dan selanjutnya yang dibayar APC-nya adalah penerbitan bukunya atau APC 3 chapter saja. Silakan mungkin Pak Inggang. Baik. Yang dihitung adalah per chapternya. Jadi semisal ada namanya di 3 chapter tersebut, maka 3 chapter yang akan dibantu diberikan hibah. Lalu untuk APC-nya apakah per chapter atau satu buku, kita masih menjajaki ya. Karena gini, publisher itu ragamnya macam-macam. Ada yang disupport per chapter, ada yang disupport langsung per buku berapapun chapternya. Manakala kita mendapatkan nanti publisher yang cocok, yang itu akan mengcover satu buku dengan chapternya tidak dibatasi, itu akan menjadi keleluasaan bagi kita. Sehingga kita bisa desain chapternya lebih banyak dengan biaya yang dalam tanda kutip bisa lebih hemat. Nah, kita masih menjajaki nih, dan mana yang pas dengan hal tersebut. Namun yang sampai saat ini masuk, mungkin bisa itu tadi per chapter yang didanai, sehingga kita masih lihat apakah memang possible untuk bisa pakai yang model gini, atau kita yang tadi saya sampaikan bisa saja satu buku didanai sehingga kita bisa ambil banyak chapter. Namun yang disupport oleh kami adalah nama per chapter ya. Jadi manakala ada 3 chapter ya akan didanai insya Allah semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Inggang atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Steno Yudo. Untuk e-book apakah boleh buku ajar atau buku referensi yang sudah ada tapi belum menjadi e-book? Mungkin Bu Dian. Untuk e-book apakah boleh buku ajar atau buku referensi yang sudah ada tapi belum menjadi e-book, Bu? Untuk e-book itu buku baru, nggih. Jadi semua boleh buku ajar, buku referensi, tapi belum menjadi buku.
Tadi karena terkait ini terkait apa keterbaruan juga. Berarti kan itu buku tersebut sudah ada. Kecuali buku itu masih dalam bentuk draft, belum dibawa ke penerbit, boleh gitu ya. Jadi yang tidak boleh buku itu sudah diterbitkan. Kalau masih dalam bentuk draft dan masih di Bapak Ibu, belum dibawa ke penerbit, monggo. Cuman kalau versi cetaknya sudah diterbitkan, tidak diizinkan gitu nggih. Apa itu mungkin Mas Dika maksudnya? Mungkin Pak Yudo, Pak masih bergabung ya Pak, bisa menanggapi. Oke, terima kasih. Saya boleh tanggap. Oh, nggih, Pak. Terima kasih Mbak Dian. Nggih, Gini Mbak Dian. Gini, ceritanya saya itu kan buat buku mandiri, kemudian sekarang yang reguler itu kan tidak ada lagi, yang reguler diganti. Lah itu kan ini sudah punya SBN sih Mbak Dian, tapi cuma akhirnya dimintakan oleh teman-teman jadi e-book aja. Ini apa bisa saya daftarkan untuk jadi e-book dengan saya akan upgrade isinya. Boleh begitu atau tidak? Oh, nggih, kalau ada upgrade boleh. Nggih. Tapi update-nya yang banyak nggih, Pak Yudo. Oh iya. Jadi dia ditanya itu sudah ada SBN-nya, cuma kemudian karena sudah tidak ada lagi. Dulu kan ada reguler yang dibantu 5 juta untuk perbaikan itu. Kemudian karena sudah berhenti maka di stop oleh UB Press. Kemudian disarankan untuk jadi e-book. Lah ini e-book apakah saya bisa daftarkan sini juga dengan catatan bisa upgrade pasti. Nggih, bisa saged. Cuma judulnya kalau bisa diganti nggih, Pak. Siap. Siap, saged. Nggih. Ya Nggih, itu tadi kan nggih sami-sami kan di proposal ada keterbaruan begitu nggih. Mungkin dibandingkan dengan yang lama nggih siap. Dengan yang lama keterbaruannya apa begitu nggih Pak Yudo? Oh iya, siap. Ditunggu bukunya Pak Yudo. Matur nuwun, Bu Dian. Nggih, sami-sami. Bu Dian menambahkan untuk Pak Yudo. Pak mungkin bukan diganti ya judulnya Bu Dian, tapi ada revise, edisi revisi atau mungkin edisi keberapa ngaten Pak. Jadi dengan judul yang sama, tapi nanti kalau diganti khawatirnya malah kalau diturnitinkan kan malah jadi lebih baik edisi revisi atau edisi keberapa ngaten. Setuju. Nah kan ada nggih. Nggih, setuju. Nggih, matur nuwun Mbak Desi. Mungkin itu pasnya Pak Yudo. Nggih, setuju. Betul. Revisi nggih, betul. Makasih. Nggih, sami-sami. Matur nuwun Mbak Desi. Sami-sami. Sekalian juga menambahkan request ke Prof Asep atau Bapak Ibu Profesor yang bergabung. Bapak Ibu karena terkait dengan IKU publikasi profesor itu juga merupakan tuntutan jadi universitas, harapannya dari Bapak Ibu Profesor juga ada yang mengajukan untuk hibah buku ini baik dalam bentuk book chapters ataukah yang buku regulernya yang bukan book chapters. Nah, kalau misalkan tadi terkait dengan pertanyaan Pak Asep, kalau itu menulis book chapters, harapannya juga bisa menggandeng profesor-profesor yang lain, Bapak, untuk membuat book chapters-nya. Sehingga juga selain nanti didanai dari UB, juga bisa untuk semakin memperbanyak publikasi, mungkin dari luaran hibah profesor tahun sebelumnya yang belum terpublikasi atau bagaimana bisa diolah untuk menjadi chapter dari book chapter internasional apabila mungkin belum melalui proses accepted untuk jurnal Scopus yang dituju. Gitu tambahnya mengatakan begitu ya Pak Inggang. Iya Bu, siap. Karena proses kolaborasinya yang ingin kita nantikan ya, mungkin teman-teman tadi saya kagum juga banyak chat dari teman-teman yang muda-muda yang bahkan mungkin belum ada NIDN-nya, gandenglah profesor untuk bisa saling mengaitkan ya. Jadi mungkin jadi misalkan kontribusinya Bapak Ibu lebih besar bisa di urutan pertama, nanti minta supervisi oleh profesor sehingga ada keterkaitan dan kolaborasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Inggang, Bu Dias dan Bu Desi. Mungkin ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi nih Bu, apakah diizinkan? Karena masih ada beberapa. Saya Pak, saya Buan. Saya Prof Elok monggo. Kemudian, sudah
Saya tulis sebenarnya di chat. Oh, Ya, monggo, kelewat Prof. Prof. Monggo ngapunten Prof. Ya, ini kebetulan saya sudah buat buku dengan teman-teman dosen muda. Kebetulan dosen muda teman-teman ini sekarang sudah lanjut ya. Jadi untuk anggota, apakah dipersyaratkan harus dosen aktif? Karena buat bukunya itu sudah 2-3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah lanjut gitu. Ya, saya kira itu saya Budian. Matur nuwun Prof Ella, untuk anggota yang studi lanjut tidak masalah. Tadi yang tidak boleh sebagai penulis utama, Ketua. Prof. Inggih, ketua. Oh, inggih. Ketuanya panjenengan boleh, Prof. Ya. Inggih. Saya sendiri. Saya kalau bisa gabung juga, Prof. Oh, inggih, siap. Inggih, matur nuwun, Budian. Inggih, sami-sami, Prof. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya dari Pak Restu, apakah book chapter yang sudah terbit di Maret 2023 sebelum berangkat tugas belajar April, apakah bisa nggih Pak Inggal? Bisa Pak, insya Allah tadi sudah saya jawab, bisa diajukan, nanti mekanismenya melalui DI 2B, publikasinya akan segera kami lakukan karena kami masih menggodok saja, ini sosialisasi supaya lebih panas gitu, Bapak Ibunya makin semangat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bu Elia, Bu, dari FTP, apakah buku yang sudah terbit di tahun 2022 bisa diklaim untuk intensif? Untuk klaim intensif maksud saya. Buku internasional ya Pak ya? Izin menjawab. Insentif ya? Insentif Iya, mungkin ya? intensif. Itu yang tahun 2023 Pak. Jadi yang terbit 2023 yang ini, yang bisa. Baik, bagaimana Bu Elia? Apakah ada tanggapan Bu? Kami persilakan. Baik, sebagai informasi dan juga banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dosen peserta Zoom kali ini, untuk materi serta buku panduan nanti akan kami share melalui email dari Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu mengisi link konfirmasi kehadiran yang ada di chat. Jadi nanti dari tim kami DI2B akan mengirimkan buku panduan serta materi dari sosialisasi hari ini melalui email yang telah Bapak Ibu kirim melalui link kehadiran. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum mengisi link kehadiran untuk bisa mengisi link kehadiran, karena nanti email yang Bapak Ibu masukkan akan kami gunakan untuk mengirimkan materi serta materi sosialisasi. Baik Bu, mungkin kurang lebih 5 menit lagi acara berakhir. Ada sedikit pertanyaan lagi Bu. Untuk, sudah dijawab oleh Bu Desi, untuk buku apakah anggota melibatkan mahasiswa di samping dosen boleh? Baik, mungkin ada Bapak dari dan Ibu peserta hadirin yang ingin bertanya melalui raise hand atau bertanya secara langsung kepada Bu Dian, Pak Inggang, serta Bu Desi, kami persilahkan untuk raise hand sebelum kami akhiri acara terkait dengan hibah buku. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta terkait hibah buku nasional dan internasional. Ampun sepertinya Mas Dika. Ya. Putusin sendiri. Baik, baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita semua di boleh tanya nggih? Oh iya. Dari Bu Mufarroha. Ya, Bu Mufarroha, monggo. Nggih.
Oke, mau tanya kalau untuk anggota penulis buku ini apakah boleh dari praktisi, nggih? Mungkin itu pertanyaan saya. Insya Allah boleh Bu, selama ketuanya jadi UB. Terima kasih. Oke, baik, matur suwun. Oke, sami-sami Bu. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Inggang. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Halo, boleh tanya lagi satu? Oh, monggo Prof Nurmiati. Ya. Oke, kebetulan saya sudah punya artikel yang belum saya publish dari hasil penelitian yang kemarin gitu ya. Kalau misalnya itu saya pakai untuk book chapter, boleh ya? Bisakah? Karena belum saya publish, mau dipublish tapi kok belum sempat gitu, baru ditulis beberapa bulan yang lalu. Boleh, monggo Prof. Oke. Mohon maaf karena saya tadi mengikuti tapi tidak intens sehingga untuk penulisan book chapter mungkin kalau ada buku pedomannya itu akan sangat bagus kalau saya juga kami dikirimi gitu. Pedoman penulisan book chapter. Iya Prof, nanti kita susun sedemikian lebih baik lagi karena ini masih kata sosialisasi. Nanti akan dikirim ke email Prof. Namun tadi pesan dari panitia mohon diisi kehadirannya Prof. Matur nuwun. Ya, sudah saya isi. Terima kasih. Matur nuwun nggih Prof. Nggih, ngapunten mungkin menambahkan terkait dengan book chapters Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini kan call for book proposal nggih, apabila memang kecuali untuk yang internasional nggih, mungkin yang akan sedikit berbeda. Untuk yang nasional apabila itu edited chapters berarti proposalnya itu di dalamnya sudah detail buku yang diusulkan ya Bapak Ibu, jadi bukan chapter yang diusulkan, jadi jadi buku, tetap buku, tetapi di dalamnya mungkin merupakan edited chapters, jadi dari penulis-penulis yang lain. Itu sudah kami serahkan kepada penulis Bapak Ibu, karena memang kalau sifatnya call for book chapters nanti akan berbeda lagi dan nanti akan membutuhkan waktu lebih, karena kami perlu untuk membuat misalkan tema tersendiri dan Bapak Ibu nanti yang akan mengumpulkan itu, jadi sedikit berbeda. Nah ini adalah untuk call for book proposal. Jadi apabila bentuknya adalah edited book, maka tadi apabila itu chapters harapannya tadi sudah langsung berapa chapter, siapa saja penulisnya, siapa editornya. Makaten. Oke. Terima kasih. Sami-sami Prof. Baik, terima kasih Bu Desi Duprianti, PhD, Bapak Inggang Nur Alam. Mas Dika, itu ada yang tanya tentang terkait keamanan buku, Mas Dika. Tadi chat untuk keamanan buku, jadi Bapak Ibu buku yang e-book itu sudah sekaligus didaftarkan hak ciptanya. Jadi dilindungi dan nanti bisa dilaporkan seperti itu. Jadi kalau melihat mungkin Bapak Ibu bukunya tadi disalahgunakan, itu bisa dibantu dari kami untuk memberikan maksudnya kami memfasilitasi ya. Jadi dari pihak DJKE gitu ada perlindungan hukumnya nanti. Jadi karena buku Bapak Ibu otomatis sudah kita uruskan hak ciptanya juga gitu, nggih. Baik, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin pesan dari panitia juga. Tadi kami belum sempat mengambil dokumentasi foto, kami mohon berkenan untuk Bapak dan Ibu membuka kamera laptop atau handphonenya, karena akan kami lakukan dokumentasi foto sebagai kegiatan hari ini, untuk kegiatan hari ini. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan mohon izin juga, Bapak dan Ibu bisa mengisi form kehadiran di link yang ada di chat room, karena materi serta buku petunjuk serta panduan teknis mengenai hibah sosialisasi, hibah inovasi dan hibah buku nasional dan internasional akan kami share melalui email dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Jadi mohon berkenan untuk mengisikan link form kehadiran pada hari ini
agar Bapak dan Ibu bisa menerima buku panduan serta materi pada sosialisasi kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita semua di penghujung acara pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan gambaran informasi mengenai hibah inovasi, hibah buku nasional dan internasional. Kami ucapkan permohonan maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Terima kasih Mas